Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kali ini, kita akan membahas materi kuliah strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran Value Clarification Technique atau VCT. Bersama saya, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210016 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pembelajaran VCT. Model pembelajaran Value Clarification Technique atau VCT adalah pendekatan pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Kemudian, adapun prinsip dasar dalam pembelajaran VCT. Yang pertama, penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyak faktor, antara lain faktor potensi diri, kepekaan emosi, intelektual dan faktor lingkungan, norma nilai masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan keluarga. Kedua, sikap dan perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa. Dan yang ketiga, nilai moral dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral atau moral development dari setiap siswa. Yang keempat, pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional. Dan yang kelima, pengubahan nilai memerlukan keterbukaan. Kemudian, adapun karakteristik model pembelajaran VCT. Yang pertama, siswa terlibat secara aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi. Yang kedua, menggali dan mempertegas nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mendorong siswa dengan pertanyaan yang relevan dan mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Kemudian, adapun langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran VCT. Ada 7 tahap yang dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, kebebasan memilih. Pada tingkat yang pertama, ada 3 tahap, yaitu yang pertama, memilih secara bebas, kedua, memilih dari beberapa alternatif, ketiga, memilih dari beberapa alternatif pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. Kemudian pada tingkatan yang kedua, yaitu menghargai. Terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama, adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dalam dirinya. Kemudian yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Kemudian, pada tingkatan yang ketiga, yaitu berbuat, terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama, kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Kedua, mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun tujuan model pembelajaran VCT. Yang pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu siswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ketiga, membantu siswa agar mampu menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah lakunya sendiri. Kemudian, adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VCT. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal side. Yang kedua, mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya, akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau moral. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina, mengembangkan potensi diri siswa. Kelima, mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan.
Yang keenam, mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi, dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada pada diri seseorang. Dan yang ketujuh, memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi. Kemudian, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, apabila guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan saling pengertian dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap semu atau imitasi. Kemudian, yang kedua, sistem nilai yang memiliki dan tertanam guru, peserta didik, dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai atau nilai etik. Kemudian, yang ketiga yaitu sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, terutama memerlukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkapkan dan menggali atau nilai yang ada dalam diri peserta didik. Dan yang keempat yaitu memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di lingkungan terutama yang aktual dan faktual sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.